Bab 1307, Kerusakan dan Izin. Dengan suara pecah, ditarik oleh lebih dari 1.000 tentara dan puluhan kendaraan lapis baja menggunakan kabel baja. Bagian tembok kota yang setengahnya runtuh sepanjang 100 meter di bagian utara kota Xiangshan benar-benar runtuh. Sebelum debu jatuh, lebih dari 10.000 tentara dan ratusan truk telah berkerumun ketika mereka mulai mengisi batu bata dan semen ke dalam truk. Setelah itu, truk-truk itu menuangkannya ke parit, mengisi sebagian parit. Sebelum limbah konstruksi ini dituangkan ke parit, beberapa gerbang baja besar di utara kota Xiangshan telah lama dibongkar dan dibuang ke parit dan dikubur oleh puluhan ribu ton limbah konstruksi. Banyak jangkauan parit kota Xiangshan telah ditebang dan menjadi parit sempit. Seluruh kota Xiangshan seperti pembongkaran besar, gerbang kota dihancurkan, tembok kota hancur. Fasilitas pertahanan uap di tembok kota rusak parah. Itu adalah 1 juta anggota di dalam kota Xiangshan yang melakukan semua ini. Kemarilah, setelah menghancurkan dinding rumah itu. Beritahu batalion insinyur untuk membawa 2 truk semen lagi ke sini dan isi penuh sumur ini. Anak jalang, meskipun ayah ini akan pergi, aku tidak akan pernah meninggalkan apapun pada antek-antek setan itu. Segera setelah Zhang Tai berbelok ke jalan, dia melihat seorang kapten dari negara Taixia menginjak rel berbatu dari sumur terbuka yang diameternya sekitar 4-5 meter dengan sepatu kulitnya sambil membuka kancing di dekat kerahnya dengan menarik. Sebanyak ratusan para prajurit di belakangnya sedang menghancurkan rumah yang rapuh. Menonton adegan ini, Zhang Tai menggelengkan kepalanya ke arah orang-orang di sisinya saat dia menghela nafas dengan perasaan, sayang sekali. Kita harus meninggalkan tempat. Sumur kuno kota Xiangshan ini memiliki sejarah lebih dari 500 tahun. Dadih kacang kuno yang terbuat dari air di sumur kuno ini adalah kelezatan di kota Xiangshan. Sebelum saya dipromosikan menjadi seorang ksatria besi hitam, saya akan merasakan dadih kacang kuno setiap kali saya datang ke kota Xiangshan. Di blok ini, setiap keluarga memiliki bengkel untuk membuat dadih kacang kuno selama beberapa generasi. Karena dadih kacang kuno di kota Xiangshan terkenal di provinsi Wuzhou, pasokannya tidak mencukupi untuk permintaan. Meskipun rumah tangga ini bisa hidup dengan baik dengan membuat dan menjual dadih kacang kuno, pria tua yang bertarung dengan seorang ksatria iblis bumi beberapa hari yang lalu menjelaskan ketika dia menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Orang tua ini bernama Long Miao. Sebelumnya, dia adalah elder klan panjang Istana Sande di prefektur Xiangshan, provinsi Wuzhou. Setelah iblis menyerbu negara Taixia, ia ditugaskan oleh Komandan Daerah Militer Pichewes untuk membela kota Xiangshan. Ada 2 ksatria besi hitam di sisi pria tua ini, satu disebut Fang Hui, yang lain disebut Peng Yulin. Kedua ksatria besi hitam itu mengenakan baju besi. Fang Hui tampak galak, Peng Yulin tampak lembut. Fang Hui dan Peng Yulin sekarang menjadi pemimpin 2 korps provinsi Wuzhou yang membela kota Xiangshan. Ksatria besi hitam lain yang ditugaskan untuk membela kota Xiangshan telah berkorban beberapa hari yang lalu. Karena itu, hanya ada 4 ksatria di kota Xiangshan sekarang, yaitu Zhang Tai, Long Miao, Fang Hui dan Peng Yulin. Zhang Tai telah tinggal di kota Xiangshan selama 2 hari. Kedua korps akan dievakuasi besok. Zhang Tai tiba-tiba tersentuh oleh pemandangan seperti itu karena dia ingin melihat-lihat kota ini yang akan ditinggalkan. Tentu saja, 3 ksatria lainnya hanya menemaninya. Di kota Xiangshan, Zhang Tai tidak mengganggu urusan militer atau administrasi. Dia hanya bertanggung jawab atas para ksatria iblis yang menyerbu mereka. Fang Hui dan Peng Yulin bertanggung jawab atas urusan militer dan administrasi. Namun,
Semua tiga ksatria lainnya menganggap Zhang Tai sebagai kepala mereka samar-samar sesuai dengan aturan dunia ksatria. Posisi ksatria akan ditentukan oleh kekuatan pertempuran mereka. Karena Zhang Tai memiliki kekuatan pertempuran terbesar di antara 4 ksatria, tentu saja, dia diambil sebagai bos mereka. Meskipun mereka baru saja mengenal Zhang Tai selama beberapa hari, mereka telah sepenuhnya ditaklukkan oleh keterampilan pertempuran Zhang Tai yang luar biasa pada hari itu. Karena Qianji Hermit adalah orang yang terkenal, Grand Elder dari Long Clan of Sunday Palace dan 2 pemimpin korps provinsi Wuzhou ingin tinggal bersamanya. Meskipun Zhang Tai terkenal di seluruh dunia, dia tidak mengudara di depan tentara rata-rata sayap provinsi Wuzhou dan para tetua klan utama. Kata-kata dan perbuatannya terasa cukup nyaman dan memuaskan orang. Selama kita bisa membunuh semua iblis dan mendapatkan kembali kota Xiangshan, kita akan membuka sumur kuno ini lagi, Fang Hui berkata dengan niat membunuh penuh. Ketika kita telah melewati 2 perang suci, tidak ada yang perlu ditakutkan tentang satu lagi. Peng Yulin tetap diam. Ketika berada di pasukan provinsi Wuzhou, Peng Yulin selalu sombong sebagai pemimpin korps tentara Wuzhou. Selain itu, dia juga sangat kuat. Ambil pertempuran itu beberapa hari yang lalu sebagai contoh, dia bisa melawan 3 ksatria setan besi hitam sendirian dan bisa membunuh 1 ksatria setan besi hitam pada akhirnya. Semua orang di tentara Wuzhou tahu bahwa Jenderal Peng tidak pernah mengakui bahwa dia lebih lemah daripada yang lain, bahkan di depan komandan daerah militer Pichewes, dia masih sangat keras kepala. Dia bahkan disebut Strong Neck General. Namun, setelah menyaksikan keterampilan pertempuran Zhang Tai yang luar biasa, Peng Yulin benar-benar diyakinkan oleh Zhang Tai. Setelah melihat 4 ksatria mendekatinya, terutama bahwa pemimpin korpsnya berdiri di satu sisi seseorang, perwira militer yang akan mengisi sumur segera tahu identitas pendatang baru. Setelah itu, dia berlari ke sini dan berdiri dengan penuh perhatian, menyebabkan suara keras, "Pah!" ketika dia melaporkan, "Pemimpin korps, saya Kapten Gao Fei dari Divisi No. 6 dari pembentukan 3 tungku tembaga korps di Provinsi Wuzhou, pergi selesaikan pekerjaanmu." Fang Hui melambaikan tangannya, membiarkan petugas kecil ini pergi. "Ya, Tuan." Saat Gao Fei pergi, dia terus melirik Zhang Tai dengan diam-diam. Berita bahwa Zhang Tai si pertapa Qianji bertanggung jawab untuk membela kota Xiangshan telah lama menyebar di kota ini bersama-sama dengan berita bahwa dia telah membunuh 2 ksatria setan bumi dan 2 ksatria setan besi hitam hari itu. Di mata tentara biasa, Zhang Tai adalah sosok legendaris yang menjadi idola super mereka. Zhang Tai berjalan menuju sumur kuno yang akan dimakamkan. Setelah itu, dia menyentuh rel berbatu. Rel ditutupi dengan tanda sedalam 1 cm yang ditinggalkan oleh lereng, yang membawa harapan begitu banyak rumah tangga di kota ini selama beberapa generasi. Batu-batu biru di bumi di samping sumur kuno itu menjadi sehalus cermin dalam pembaptisan bertahun-tahun. Ada laras dan beberapa tali di rel. Meskipun rumah tangga terdekat telah pergi dari sini, barang-barang ini masih ditempatkan dengan baik. Karena sumur ini memiliki sejarah lebih dari 500 tahun, air dapat terlihat 5 meter di bawah mulut. Selain itu, ada kabut cahaya di atas air. Air di sumur jernih seperti cermin. Sebagian besar dinding halaman rumah besar telah dihancurkan. Ketika Zhang Tai menghela nafas dengan perasaan dan akan pergi, seorang pria tua berambut abu-abu dengan pakaian sederhana berjalan keluar dari jalur dari samping dengan 2 barel di bahunya oleh tiang bahu. Pria tua itu datang ke sumur dan mengangkat 1 tong air dari sumur. Karena semua rakyat jelata di kota Xiangshan telah dievakuasi,
Zhang Tai agak terkejut ketika dia melihat seorang lelaki tua datang ke sini untuk mengambil air. Mengingat usianya, agak sulit baginya untuk mengangkat tong air yang kedua. Kakek, biarkan aku membantumu. Zhang Tai buru-buru datang ke sisi orang tua itu dan membantu orang tua itu mengangkat satu tong air. Zhang Tai kemudian bertanya, kakek, semua rakyat jelata di kota Xiangshan telah dievakuasi, mengapa Anda masih di sini? Lelaki tua itu tersenyum, bawa saja para pemuda itu. Saya tumbuh di sini dengan meminum air di sumur kuno ini sejak saya lahir, ayah saya tumbuh di sini, kakek saya tumbuh di sini, kakek-kakek saya juga tumbuh di sini, bahkan istri saya pernah tinggal di sini. Setan akan datang. Jadi apa? Mengapa saya harus pergi ketika iblis tiba? Apakah saya takut pada mereka? Pada usia seperti itu, apa yang saya takutkan? Jika saya pergi dari sini, siapa yang akan menemani istri saya? Balasan pria tua itu membuat empat ksatria malu. Tapi sumur kuno ini akan diisi? Kata Zhang Tai dengan ramah. Saya tahu. Saya mendengar petugas militer berteriak di luar tadi. Saya hanya ingin mengangkat air dari sini dan membuat dadih kacang kuno untuk sekali lagi sebelum sumur ini diisi. Istri saya paling suka dadih kacang kuno saat dia masih hidup. Karena saya bisa membuat dadih kacang kuno, dia menikah dengan saya, pria tua itu berkata ketika dia menunjukkan ekspresi nostalgia. Dia kemudian memandang Zhang Tai dari kakinya ke kepalanya sebelum bertanya, semua pemuda yang tinggal di kota Xiangshan adalah pahlawan Hua, kau terlihat begitu muda. Apakah kamu juga datang ke sini untuk melawan demons? Zhang Tai mengangguk sambil mengangkat satu tong air lagi. Karena barel yang dibawa oleh orang tua ini agak besar. 2 barel air yang diangkat oleh laras biasa di rel hanya bisa mengisi 80% dari salah satu barel pria tua itu. Di mana kampung halaman Anda? Pria tua itu mengobrol gratis dengan Zhang Tai. Provinsi Yuzhou. Provinsi Yuzhou, di dalam wilayah militer timur laut. Memang jauh dari sini. Saya baru ke Provinsi Huanzhou dan Provinsi Yinzhou sejak saya lahir. Pria tua itu tiba-tiba menjadi tertarik untuk berbicara dengan Zhang Tai ketika dia bertanya, apakah Anda membunuh iblis apa? Pun, hanya beberapa. Jawab Zhang Tai dengan rendah hati saat dia menarik laras umum keempat dan menuangkan air ke dalam satu laras pria tua itu. Cucu bungsu saya setua Anda. Namun, dia tidak sehebat kamu. Pria tua itu menghela nafas dengan perasaan, Barat laut kita, terutama orang-orang wuzhu kita semua ramah. Ketika Anda datang ke sini dari jauh untuk melawan setan, jika Anda tidak keberatan, bagaimana dengan mencicipi dadih kacang kuno saya? Anda mungkin tidak menikmatinya setelah hari. Baik. Terima kasih, kakek. Di mana kamu tinggal? Biarkan saya membantu Anda membawa air kembali, kata Zhang Tai sambil mengambil tiang bahu dari tangan pria tua itu dan mengangkat 2 barel air. Tidak jauh di depan, aku akan menunjukkan kepadamu jalan. Pria tua itu langsung berjalan di depan mereka menuju jalan. Setelah mengangkat barel, Zhang Tai menatap Long Miao, Fang Hui dan Peng Yulin, ayo kita pergi bersama. Tampaknya kita beruntung untuk menikmati dadih kacang kuno hari ini. Kalau tidak, kita hanya bisa memakannya setelah perang suci ini. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Fang Hui buru-buru bergegas ke sini dan ingin mengambil tiang bahu Zhang Tai. Pada saat yang sama, dia berkata, biarkan aku melakukannya. Biarkan aku melakukannya. Beberapa ksatria besi hitam di seluruh negara Taixia bisa merasa nyaman dan dibenarkan memiliki ksatria bumi membawa air untuk mereka. Belum lagi bahwa ksatria bumi adalah Zhang Tai de Qianji Hermit. Zhang Tai mengungkapkan senyum ketika dia melambaikan tangannya, yang menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Pada saat yang sama, Zhang Tai menjawab, haha,
Jangan pedulikan itu, saya hanya membantu kakek ini. Brother Fang, setelah hari ini, Anda dapat menyombongkan air dari dadih kacang kuno-kuno yang Anda makan di kota Xiangshan diangkut oleh saya." Kakek istana Sande tertawa terbahak-bahak saat dia menjawab, "Itu benar. Air dari dadih sumur kuno yang akan kita makan hari ini dibawa oleh Qianji Hermit. Siapa lagi yang akan percaya bahwa kita dapat menikmati perlakuan khusus seperti itu? Siapa lagi di negara Taixia yang memenuhi syarat untuk menikmatinya? Di masa depan, bahkan jika aku bertarung melawan iblis sampai mati di medan perang, aku tidak akan menyesal. Saya sarankan untuk menjaga sumur kuno ini. Bahkan jika iblis benar-benar menduduki tempat ini, mengingat kecurigaan setan yang kuat, mereka tidak akan berani minum air dari sumur ini. Karena kami telah mengisi semua sumur lainnya dan menghancurkan sistem air tawar. Menjadi lebih perhatian daripada Fang Hui. Peng Yulin merasakan simpati Zhang Tai. Jika mereka mengisi sumur terakhir, tidak akan ada air segar di kota. Dalam situasi ini, setelah tentara dievakuasi besok, lelaki tua ini akan mati sebelum kedatangan pasukan iblis. Simpan itu. Adik laki-laki Peng benar. Meskipun sumur kuno seperti itu disimpan di kota Xiangshan, setan tidak berani minum air di dalamnya. Fang Hui memikirkannya sekaligus. Keputusan dua pemimpin korps adalah perintah tertinggi di kota Xiangshan. Karena itu, Fang Hui secara khusus memanggil perwira militer Gao Fei untuk meninggalkan dua orang di sini untuk mencegah sumur ini diisi sebelum mereka dievakuasi. Mereka segera datang ke rumah orang tua itu di kedalaman jalur. Orang tua itu sendirian. Tablet pengorbanan istrinya diletakkan di tengah ruangan utama. Nama orang tua itu adalah Zhou. Dia adalah seorang pribumi di kota Xiangshan. Penduduk di kota Xiangshan sudah mulai mengungsi 4 bulan lalu. Orang tua itu bersumpah untuk tidak meninggalkan kota Xiangshan. Karena itu, ia tinggal bersama kucing. Ada cukup biji-bijian dan kayu yang cukup baginya untuk hidup beberapa tahun. Selain itu, orang tua itu bahkan mengklaim kembali sebidang tanah yang subur di halamannya. Karena itu, ia bisa memenuhi swasembada. Lelaki tua itu memiliki bengkel pribadi dan pabrik kecil. Dia telah menyiapkan kedelai. Orang tua itu senang mengundang 4 ksatria ke rumahnya. Setelah mengeluarkan beberapa jujubes dan membiarkan mereka menikmatinya, orang tua itu mulai membuat dadih kacang. Pada pagi hari berikutnya, lebih dari 3.000 kapal udara besar tiba di kota Xiangshan dan mendarat di bandara di kota dan di luar kota. Segera setelah itu, mereka mulai mengevakuasi garnisun di kota Xiangshan. Semua gerbang kota Xiangshan City telah dihancurkan. Beberapa bagian tembok kota sepanjang 100 sampai 200 meter dihancurkan. Semua sumber daya air di kota telah hancur. Mereka telah membakar semua yang mereka bisa menjadi reruntuhan. Adapun mereka yang tidak bisa dibakar, mereka telah menghancurkan mereka. Menghancurkan mereka atau menguburkan mereka. Selain itu, tim insinyur dari 2 korps telah menetapkan beberapa jebakan terutama menargetkan pada pejuang setan LV9 di dalam dan di luar kota. Hanya setelah beberapa jam, semua garnisun di kota Xiangshan telah naik kapal udara dan semua pesawat terbang telah terbang. Ketika dia meninggalkan kota Xiangshan, Zhang Tai melirik kota yang sudah benar-benar rusak dan dibersihkan. Dia juga melihat pria tua itu yang sedang berbaring dan tidur di kursi selempang di atas pohon jujube santai dengan kucing berwarna-warni di lengannya di halamannya sendiri di bawah sinar matahari. Musim semi yang hangat. Zhang Tai tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya punya perasaan aneh. Dalam sepersekian detik, dia merasa bahwa rohnya telah disublimkan. Jika Anda tidak takut dan memiliki sesuatu untuk diandalkan secara mental,
Apa yang bisa dilakukan dunia ini kepada Anda? Dadih kacang kuno. Lelaki tua biasa yang sedang berbaring di kursi gendongan memandikan sinar matahari dengan tablet pengorbanan istrinya dan bahkan tidak peduli dengan ratusan juta pejuang iblis dan ratusan ribu ksatria iblis menjadi yang terakhir. Kesan dalam pikiran Zhang Tai tentang kota ini. Ayo pergi, Zhang Tai berbalik dan memberitahu 3 ksatria lainnya di langit. Dekat setelah kata-kata Zhang Tai, cahaya keemasan telah menembak di sini yang mengejutkan Long Miao dan 2 ksatria lainnya. Fang Hui bahkan berpikir bahwa mereka digerebek oleh kekuatan iblis ketika dia hampir melancarkan serangan balik. Zhang Tai menghentikan Fang Hui sekaligus ketika dia berkata, "Kakak Fang, jangan khawatir, ini gunung peliharaanku." Segera setelah kata-kata Zhang Tai, elang guntur telah tiba di depan Zhang Tai dan mulai mengelilingi Zhang Tai dengan gembira. Semua 3 ksatria lainnya dikejutkan oleh burung yang perkasa. Ah, jenis burung apa itu? Bagaimana itu bisa bergerak lebih cepat daripada kecepatan suara? Fang Hui dan Peng Yulin keduanya membuka mata mereka saat mereka menyaksikan guntur elang seperti menonton monster. Kedua ksatria belum mendengar dan melihat burung yang baik sekali. Hanya Grand Elder dari Long Clan of Sunday Palace yang bersinar ketika dia melihat elang guntur seolah-olah dia melihat sesuatu yang langka. Kakak laki-laki yang lebih tua. Long mungkin mengetahuinya, kata Zhang Tai sambil tersenyum. Setelah mendengar petunjuk Zhang Tai, Fang Hui dan Peng Yulin menggerakkan mata mereka ke Long Miao pada saat yang sama. Menggosok kumisnya, Long Miao berkata dengan ragu, "Sepertinya, seperti elang guntur legendaris yang bisa mendapatkan kelahiran kembali setelah disambar petir. Elang guntur bisa terbang cepat. Menurut legenda, guru elang setidaknya harus mengalami baptisan petir sekali seumur hidupnya. Jika berhasil, itu akan mencapai putaran evolusi dan mutasi. Seperti bagaimana ular mengelupas dan bagaimana ksatria membentuk cakra baru. Setelah disambar petir, itu akan membuat lompatan kemajuan dalam kemampuan. Sebelumnya, saya melihat elang guntur yang selamat dari petir 3 kali dalam pelelangan. Akhirnya, itu dibeli dengan harga lebih dari 1 juta koin emas. Elang guntur ini berkali-kali lebih besar dari yang saya lihat dan bisa bergerak dengan kecepatan luar biasa. Jika menjadi begitu baik setelah mengalami baptisan petir, itu pasti berevolusi berkali-kali. Itu bisa disebut burung abadi. Jika dijinakkan, itu akan lebih berharga daripada benda rahasia perak. Haha, kakak Elder Long benar-benar berpengalaman dan berpengetahuan luas. Zhang Tai tertawa. Setelah itu, dia mengendarai elang guntur dan bergegas ke langit di bawah penampilan 3 ksatria lainnya yang mengagumkan. Pada saat yang sama, dia berkata, selain terbang dengan kecepatan tinggi, elang guntur ini juga memiliki pandangan yang tajam di langit. Bahkan bisa menemukan target dari ratusan mil jauhnya. Dengan bantuannya, saya berjanji untuk membersihkan semua ksatria iblis yang berani melecehkan dan menyerang pasukan pesawat. Bab 1308, Prestasi di Jalan. Lebih dari 3.000 kapal udara besar panjangnya 40 mil dan lebarnya 12 mil. 3 formasi besar dari ketinggian 5.000 meter hingga 10.000 meter seperti awan besar yang menarik jika seseorang menyaksikannya di bumi. Jika itu tidak terhalang oleh awan, siapapun bisa melihat raksasa seperti itu perlahan bergerak di langit dari ratusan mil jauhnya. Tidak sulit bagi para ksatria iblis untuk menemukan mereka karena para ksatria iblis memiliki visi dan indera yang jauh lebih besar daripada orang biasa. Mereka yang bisa terbang selalu memiliki visi yang baik, belum lagi ksatria iblis sayap. Karena begitu banyak kapal udara yang terbang dalam formasi besar, mereka tidak bisa bergerak cepat. Selain itu, terkena angin,
semua kapal udara hanya bisa bergerak lebih dari 30 mil per jam. Itu sama lambatnya dengan kura-kura. Seperti bagaimana anjing suka mengejar frisbees. Ketika ksatria sayap iblis melihat begitu banyak kapal udara, mereka tidak sabar untuk menjatuhkan semua kapal udara. Mudah ditemukan, jumlah besar, kecepatan penerbangan yang luar biasa. Mereka adalah target favorit para ksatria iblis sayap di langit. Sebelumnya, Zhang Tai berpikir misi ini akan membosankan dan damai, namun dia segera menyadari bahwa itu adalah perjalanan yang menguntungkan untuk menunggu ksatria iblis sayap. Dia bahkan tidak perlu mencari ksatria setan sayap, alih-alih dia hanya perlu mengawal kapal udara ini ketika para ksatria iblis sayap akan datang untuknya. Dia lebih seperti memancing daripada menjalankan misi konvoi. Setelah pasukan pesawat meninggalkan kota Xiangshan selama 6 jam. Gelap turun, Zhang Tai yang sedang duduk di belakang elang guntur dan melafalkan kata-kata sebenarnya yang tak ada habisnya dari Great Wilderness Sutra serta memiliki elang guntur terbang puluhan mil. Di sekitar pasukan pesawat melihat ksatria iblis sayap. Itu bukan guntur elang yang menemukan ksatria iblis sayap pertama tetapi Zhang Tai, karena pemandangan guntur elang tidak pernah bisa menyamai mata bunga teratai Zhang Tai. Selain itu, ksatria iblis sayap itu unggul dalam menyembunyikan dirinya. Itu tidak terbang menuju pasukan pesawat di ketinggian, tetapi dekat dengan hutan. Itu adalah ksatria iblis sayap besi hitam yang mungkin menduga bahwa pasukan pesawat dikawal oleh beberapa kekuatan besar tingkat ksatria. Namun, itu tidak tahu berapa banyak ksatria manusia yang ada di sana. Oleh karena itu, ia bersembunyi di suatu tempat yang jauh dari pasukan pesawat dan mengamati mereka dengan cermat. Sekarang kamu sudah datang, jangan pergi dulu. Zhang Tai tahu bahwa iblis sayap besi hitam tidak lain adalah sampah untuknya, namun itu bisa menimbulkan ancaman besar bagi pejuang manusia biasa bahkan ksatria manusia besi hitam biasa. Sekarang Zhang Tai telah menemukan ancaman itu, dia pasti akan menghilangkannya. Menonton ksatria iblis sayap ini mendekati mereka, Zhang Tai langsung membawa Hawk guntur terbang ke sana. Ketika elang petir bergerak dengan kecepatan yang 2 kali kecepatan suara. Ketika iblis sayap besi hitam menemukan Zhang Tai, itu bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Karena itu hanya bisa melawan Zhang Tai sampai mati. Namun, tidak peduli apa. Perjuangan iblis sayap besi hitam di depan Zhang Tai sama sekali tidak bermakna atau menantang. Di alam liar, iblis sayap besi hitam telah tersingkir dan dipindahkan ke kastil besi hitam dalam waktu kurang dari 2 menit. Memukul bibirnya, Zhang Tai terbang kembali saat dia merasa tidak puas. Apa yang terjadi? Long Miao, Fang Hui dan Peng Yulin sedang duduk di kantung udara kapal udara. Long Miao berada di tengah-tengah pasukan kapal udara, kedua pemimpin korps masing-masing berada di depan dan di akhir pasukan kapal udara. Zhang Tai terbang di sekitar pasukan pesawat di pinggiran. Keempat ksatria membentuk matriks pertahanan untuk menanggapi kemungkinan keadaan darurat. Sebagai guntur elang bergerak terlalu cepat. Tidak sampai 3 orang melihat pertempuran ki asap ksatria iblis sayap besi hitam yang segera menghilang apakah mereka menyadari bahwa pertempuran telah selesai. Karena itu, mereka buru-buru terbang ke sana. Tidak ada, hanya ksatria iblis sayap besi hitam. Saya sudah mengatasinya, Zhang Tai memberitahu Long Miao, Fang Hui dan Peng Yulin dengan santai. 3 orang saling bertukar pandang satu sama lain. Setelah mengungkapkan senyum pahit, mereka kembali ke pos mereka sendiri. Mulai dari ksatria iblis sayap besi hitam ini. Pasukan pesawat ini seperti sepotong daging ikan dan berdarah yang dilemparkan ke laut yang terus-menerus menarik perhatian hiu.
Namun, Zhang Tai menjinakkan semua bahaya. Selama proses ini, bahkan Long Miao, Fang Hui dan Peng Yulin tidak tahu berapa banyak ksatria setan sayap yang telah dibunuh oleh Zhang Tai, karena mulai dari ksatria iblis sayap besi hitam pertama. Zhang Tai telah memperbesar jari-jarinya dari 30 mil menjadi 60 mil. Kadang-kadang, Zhang Tai bahkan terbang lebih jauh untuk melancarkan serangan atas inisiatifnya sendiri dengan alasan bahwa elang guntur ingin mengejar setan ketika menemukan mereka di jauh jika terjadi masalah. Oleh karena itu, ksatria iblis sayap akan selalu ditemukan oleh Zhang Tai dan elang gunturnya dari jarak lebih dari 120 mil. Long Miao, Fang Hui dan Peng Yulin hanya ingat bahwa mereka melihat satu pertempuran Ki Tornado dan dua pertempuran Ki Merokok dari jarak lebih dari 120 mil dan lebih dari 250 mil dalam 3 hari terakhir. Selain itu, mereka belum melihat ada ksatria iblis yang kurang dari 60 mil jauhnya dari pasukan pesawat mereka. Agar tidak menarik perhatian lebih banyak ksatria manusia, ksatria iblis yang telah menembus ke wilayah manusia tidak akan selalu melepaskan pertempuran Ki Tornado mereka atau pertempuran Ki Merokok atas inisiatif mereka sendiri di setiap pertempuran. Ketika beberapa ksatria iblis menemukan kekuatan manusia mendekati mereka, mereka akan memilih untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Long Miao, Fang Hui dan Peng Yulin memperkirakan bahwa Zhang Tai mungkin sudah mengusir atau membunuh setidaknya 4 ksatria iblis dalam 3 hari terakhir, salah satunya harus menjadi ksatria iblis sayap bumi. Adapun Zhang Tai, prestasi yang dia capai dalam 3 hari terakhir sudah cukup baginya untuk dipromosikan ke 9 mengubah dunia bumi dengan mudah, karena dia benar-benar membunuh 3 ksatria iblis sayap bumi dalam 3 hari. Terakhir, dia menyapu semua jalan dari prefektur Xiangshan ke prefektur Helan atas nama mengawal pasukan pesawat. Itu juga di luar imajinasi Zhang Tai bahwa dia bisa membuat prestasi besar hanya setelah meninggalkan ruang bawah tanah selama beberapa hari. Dengan satu lagi ksatria iblis sayap bumi atau ksatria iblis sayap besi hitam lagi, Zhang Tai yakin bahwa dia bisa mempromosikan ke seorang ksatria bayangan pada akhir tahun ini. Bahkan Zhang Tai terkejut dengan kecepatan memajukan yang begitu besar. Purgatori samsara metode terlalu mengerikan dalam perang suci. Dengan metode rahasia seperti itu, bagaimana mungkin aku tidak berpromosi menjadi ksatria bayangan dengan cepat? Pada tanggal 28 Desember tahun ke-904 dari kalender besi hitam, Zhang Tai kembali ke pangkalan Blackwater setelah meninggalkan sana selama lebih dari 4 bulan sebagai pengintai ksatria bumi seperti menerbangkan layang-layang. Bab 1309. Kota Ksatria, mari kita mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Selamat jalan! Kamu mungkin tidak akan bertemu dengan ksatria iblis di pegunungan Helan di hari-hari berikutnya. Zhang Tai melambaikan tangannya ke arah Long Miao, Fang Hui dan Peng Yulin. Formasi besar lebih dari 3.000 kapal udara telah memasuki wilayah udara di atas pegunungan Helan. Selain itu, puluhan ribu kapal udara sepanjang 60 mil terbang ke arah timur. Adegan yang luar biasa. Setelah menyelesaikan pengisian ulang di beberapa bandara besar di prefektur Helan, Provinsi Wuzhou, kapal udara ini akan terbang melintasi pegunungan Helan menuju Provinsi Huanzhou tanpa berhenti. Selain begitu banyak kapal udara, ada juga ratusan kapal udara di langit. Kelompok rakyat jelata dan tentara terakhir yang dievakuasi ke prefektur Helan akan dipindahkan lebih lanjut ke Provinsi Huanzhou dengan cepat menggunakan kapal udara dan kapal udara. Perahu udara memiliki efisiensi yang lebih tinggi daripada kapal udara. Dibutuhkan hanya 2 jam untuk terbang di atas pegunungan Helan dan melakukan perjalanan bolak-balik antara Provinsi Wuzhou dan Provinsi Huanzhou. Setiap kapal bisa mengangkut ribuan orang ke puluhan ribu orang setiap kali.
Ada lebih dari 10.000 kapal udara di Provinsi Wuzhou, Provinsi Zhuzhou, dan Provinsi Yinzhou yang bertanggung jawab untuk mengevakuasi kumpulan rakyat jelata dan tentara terakhir di sana. Dengan kekuatan nasional yang sangat kuat dan kemampuan mobilisasi, sebagian besar rakyat jelata telah dievakuasi dari Provinsi Wuzhou, Provinsi Zhuzhou, dan Provinsi Yinzhou hanya dalam beberapa bulan. Selain begitu, banyak kapal udara dan kapal udara. Banyak ksatria manusia juga terbang di sana-sini di langit dalam jarak ratusan mil. Ada lebih dari satu tim patroli ksatria di langit, oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir akan diserbu oleh para ksatria iblis di sini. Meskipun tidak ada platform di langit, keempat orang harus berpisah satu sama lain. Zhang Tai akan kembali ke pangkalan Blackwater, Long Miao. Fang Hui dan Peng Yulin akan terus melakukan konvoi pasukan 1 juta tentara untuk memasuki Provinsi Huanzhou. Setelah itu, Fang Hui dan Peng Yulin akan bertanggung jawab untuk mengatur kembali pasukan. Beberapa pejuang akan tinggal di Provinsi Huanzhou, beberapa akan pergi dari sana. Grand Elder Long Clan of Sunday Palace akan bertemu dengan anggota klannya dan menghidupkan kembali Istana Sunday. Tentu saja, klan besar akan menderita kerugian besar setelah mengungsi dari yayasan mereka. Namun, jika mereka tidak pergi dari sana, seluruh klan akan dimusnahkan oleh setan. Baik, mari kita berpisah satu sama lain. Mudah-mudahan saya dapat memiliki kesempatan lain untuk melawan iblis bersama dengan Qianji Hermit, Fang Hui berkata dengan gagah, setelah saya mengatur kembali pasukan. Saya akan melamar untuk datang ke garis depan, kalau tidak, saya akan mengundurkan diri. Semoga saja aku dapat memiliki kesempatan untuk belajar tentang keterampilan bertarung dari Qianji Hermit setelah aku berpromosi menjadi seorang ksatria bumi. Saya sangat mengagumi keterampilan bertarung Hermit. Peng Yulin memberitahu Zhang Tai sambil menangkupkan tangannya. Sebelum keberangkatan, pemimpin korps arogan akhirnya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan kebanggaan samar. Zhang Tai baru saja mengadakan upacara cakra berputar ksatria bumi selama beberapa tahun. Peng Yulin telah berada di 9 perubahan bidang besi hitam dan mungkin mempromosikan ke ksatria bumi dalam beberapa tahun. Oleh karena itu, Peng Yulin berpikir bahwa ia dapat mempersempit jarak antara dirinya dan Zhang Tai setelah mempromosikan ke seorang ksatria bumi. Tentu saja, ketika orang sombong melihat orang lain yang lebih muda dan lebih baik daripada dia akan berpikir untuk mengejar ketinggalan. Setelah mendengar kata-kata Peng Yulin, Zhang Tai hanya menjawab sambil tersenyum saat dia mengangguk. Jika Peng Yulin tahu bahwa Zhang Tai akan segera mempromosikan ke ksatria bayangan, pemimpin korps muda tentara Wuzhou ini mungkin memiliki sisi bayangan pada kepribadiannya di masa depan. Tidak ada hal buruk baginya untuk menjadi pemimpin korps yang sedikit sombong karena dia semuda Zhang Tai. Oleh karena itu, Zhang Tai merasa tidak perlu membuatnya kecewa pada saat ini. Bahkan Zhang Tai bertanya-tanya kapan seorang ksatria besi hitam menjadi pemuda, yang perasaan dan harga dirinya harus dipertimbangkan. Grand Elder Long, apa rencanamu? Klan Long Istana Sunday memiliki sebuah kota dan beberapa properti di wilayah militer Middle Peace Provinsi Hongzhou. Klan kami akan pindah ke Provinsi Hongzhou. Karena beberapa tetua dan kepala klan Long Clan memerangi setan di teater operasi barat, saya harus pergi ke Provinsi Hongzhou demi kepentingan kami, sifat. Kata Grand Elder Long Miao. Jika Long Clan tertarik pada minyak api, Elder Long bisa datang ke wilayah api Naga Bonti. Grand Elder melirik Zhang Tai ketika dia menangkupkan tangannya ke arah Zhang Tai dengan paksa dan diam-diam, rasa terima kasih terbesar tidak bisa diungkapkan.
Sedangkan untuk Long Clan dari Sunday Palace, hadiah dari Fiery Oil adalah bantuan tepat waktu untuk Long Clan. Jika Long Clan dapat mengelola bisnis minyak api, mereka akan memulihkan kesejahteraan mereka dalam beberapa tahun, bahkan lebih dari itu. Bagaimana kebaikan yang sedemikian besar dapat diungkapkan dengan kata terima kasih? Jika dia mengatakan terima kasih, itu berarti dia membenci Zhang Tai. Jaga dirimu, hati-hati. Setelah mengatakan itu, Zhang Tai menangkupkan tangannya ke arah Long Miao, Fang Hui dan Peng Yulin, begitu pula 3 ksatria untuk Zhang Tai. Setelah itu, Long Miao, Fang Hui dan Peng Yulin terbang menuju pembentukan kapal udara di kejauhan. Zhang Tai berbalik dan terbang menuju bagian tenggara prefektur Helan di provinsi Wuzhou yang merupakan perbatasan antara pegunungan Helan dan sungai Weishui sebagai pangkalan Blackwater dan semua 10 pangkalan maju lainnya dari negara Taixia berkumpul di sana. Zhang Tai terbang di sepanjang cakrawala dengan kecepatan rata-rata secepat ksatria bumi lainnya. Hanya setelah kurang dari setengah jam, Zhang Tai telah melihat pangkalan Blackwater. 4 bulan kemudian, pangkalan Blackwater tetap tidak berubah, kecuali bahwa 10 pangkalan lebih maju kurang dari 600 mil persegi jauhnya dari pangkalan Blackwater. Semua 11 pangkalan canggih negara Taixia berkumpul di sini, yang tampak seperti istana udara besar. Pangkalan-pangkalan canggih itu berjarak sekitar 20 mil dari satu sama lain, membentuk cincin baja besar di langit. Selain itu, ada benteng logam besar yang sejajar dengan Lion Fortress di tengah-tengah cincin baja besar. Banyak ksatria terbang antara markas maju dan benteng udara. Banyak kapal udara dengan ukuran berbeda tergantung di bawah kelompok besar dan benteng ini dengan cermat. Saat tengah hari, matahari baru saja mencapai puncaknya. Bayangan ke-12 raksasa menutupi tanah seperti kota di langit. Tidak ada pasukan darat di sini. Semua orang terbang ke sana-sini. Itu seperti kota ksatria yang legendaris. Zhang Tai terkejut dengan adegan yang luar biasa dan epik. Setelah mengambil napas dalam-dalam beberapa kali, Zhang Tai melirik lokasi pangkalan Blackwater sebelum terbang ke sana. Namun, sebelum tiba di sana, dia telah mendengar suara sedikit terkejut dari punggungnya. Zhang Tai, apakah itu kamu? Zhang Tai melihat ke belakang saat dia melihat Feng Changwu dan beberapa ksatria muda terbang ke arahnya. Bab 1310. The Real Defiance, Saudara Changwu. Zhang Tai berhenti ketika dia mengungkapkan senyum terkejut. Zhang Tai tidak membayangkan bahwa dia bisa bertemu Feng Changwu di sini. Sungguh menggetarkan bagi teman dan saudara untuk bertemu di medan perang. Rasanya bahkan lebih baik daripada bertemu sesama warga kota di negara asing. Sebelum Feng Changwu menanggapi, Zhang Tai telah memberikan pelukan kepadanya ketika dia dengan bersemangat dan dengan paksa menepuk punggung Feng Changwu dan berkata, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku bisa bertemu denganmu di sini. Apakah Tianji Sekte menugaskan orang di sini juga?" Ketika Zhang Tai tumbuh di anak benua Wei, perbuatan dan temperamennya selalu mirip dengan kebiasaan orang-orang di anak benua Wei. Di anak benua Wei, jika saudara-saudara yang baik bertemu satu sama lain di suatu tempat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memberikan pertolongan satu sama lain untuk menyatakan bahwa mereka baik. Namun, di negara Taixia, etiket orang akan lebih tersirat. Aku tidak pernah membayangkan bisa bertemu denganmu di sini. Feng Changwu yang selalu jauh mungkin tidak pernah dipeluk oleh laki-laki pada kesempatan ini. Karena itu, dipeluk oleh Zhang Tai, dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya ketika dia berkata, "Erem, bisakah kamu melepaskanku dulu?" Hahaha. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak saat dia merasa jauh lebih baik sekaligus
Setelah menepuk punggung Feng Changwu 2 kali lagi, dia mundur beberapa langkah. Dia kemudian memandang Feng Changwu dari kakinya ke kepalanya sementara senyumnya bertambah besar. 8 mengubah wilayah besi hitam. Selamat. Anda akan berpromosi menjadi seorang ksatria bumi dalam beberapa tahun. Saat kamu berpromosi menjadi seorang ksatria bumi, aku akan memberimu paket merah besar. Kamu rasakan. Feng Changwu memandang Zhang Tai saat jantungnya berdebar kencang. Kurang dari 1 tahun yang lalu, Feng Changwu masih bisa merasakan basis kultivasi Zhang Tai sampai tingkat tertentu ketika berada di wilayah Bonti Naga Api. Namun, kali ini, Feng Changwu merasa bahwa Qi Zhang Tai sama dalamnya dengan laut. Jika tidak terbiasa dengan Zhang Tai, Feng Changwu tidak bisa merasakan perubahan sepele dari Zhang Tai. Zhang Tai mengingatkan Feng Changwu tentang orang-orang senior yang magang dan master paman dari Feng Changwu yang akan segera mempromosikan ke ksatria bayangan setelah pengasingan jangka panjang yang dilihat Feng Changwu beberapa tahun yang lalu. Zhang Tai sedikit merasa sefleksibel ksatria bayangan. Tidak. Zhang Tai bahkan lebih kuat daripada rekan-rekan magang senior dan paman master di Heaven's Fortune Sect. Hati Feng Changwu berdebar, karena dia samar-samar merasakan pandangan acuh tak acuh mengabaikan segala sesuatu yang akan dimiliki oleh kekuatan nyata. Itu bukan karena kesombongan atau penyamaran, tetapi temperamen unik yang dimiliki seseorang pada level tertentu. Itu semacam alam tinggi yang akan dimasuki seseorang setelah berdiri di puncak gunung. Meskipun Zhang Tai berperilaku bersemangat dan sederhana, temperamennya yang unik tidak akan pernah hilang. Karena Feng Changwu akrab dengan Zhang Tai dan telah melihat dunia, dia bisa merasakan temperamen Zhang Tai yang acuh tak acuh. Rakyat jelata tidak akan pernah bisa merasakannya. Ya. Saya hampir disergap oleh beberapa orang tua ketika saya pergi untuk misi 2 bulan yang lalu. Setelah pemulihan selama 2 bulan, pada saat saya keluar, saya menerima tugas untuk konvoi 2 pasukan tentara Provinsi Wuzhou untuk mengungsi ke Provinsi Huanzhou dari kota Xiangshan. Saya menuju pangkalan Blackwater untuk melaporkan misi saya. Meskipun itu adalah pengalaman berbahaya yang mengguncang bumi, Zhang Tai akan menggambarkannya dengan santai seperti membeli sayuran di pasar. Saat Zhang Tai mengatakannya, dia mengedipkan matanya ke Feng Changwu. Feng Changwu mengerti bahwa itu bukan tempat yang tepat untuk mengobrol. Namun, seseorang menangkap celah itu dari kata-kata Zhang Tai sekaligus. Hehe. Aku tidak membayangkan bahwa Qianji Hermit yang terkenal begitu-begitu saja dalam perang suci. Salah satu ksatria muda yang terbang ke sini bersama dengan Feng Changwu segera menyindir Zhang Tai. Dengan mencibir, setelah disergap oleh setan. Anda sembuh selama 2 bulan, Anda melewatkan serangan balik terberat di bawah kepemimpinan Komandan Zuo Qiu. Akhirnya, Anda kembali setelah menyelesaikan misi yang mudah. Haha. Feng Changwu memiliki 5 pasangan, 4 pria dan 1 wanita. Semua dari mereka adalah ksatria manusia besi hitam. 6 orang semuanya sangat muda dan memiliki bidang ki khusus. Saat melihat 5 ksatria, Zhang Tai menduga bahwa mereka datang dari 7 klan teratas dari negara Taixia. Zhang Tai melirik ksatria yang membuat kurang ajar komentar. Pada usia 20-an, dia memiliki bibir tipis dan wajah oval, yang tidak terlihat buruk. Beberapa wanita mungkin menyukainya. Namun, cahaya mata pria ini mengandung beberapa kecemburuan dan penolakan. Di depan Zhang Tai, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka adalah jenius, bahkan elit paling muda dan paling muda di antara 7 sekte teratas? Reputasi Zhang Tai di benua barat dan benua timur jauh lebih baik daripada orang-orang ini. Bisa dikatakan bahwa Zhang Tai membuat yang disebut jenius ini terlalu malu untuk menunjukkan wajah mereka. Siapa idiot ini?
Zhang Tai bertanya langsung pada Feng Changwu. Ahem. Feng Changwu menjadi terdiam. Dia tahu temperamen Zhang Tai. Jika yang lain tidak menyinggung perasaannya, Zhang Tai tidak akan menyinggung mereka. Jika yang lain menyinggung dia, mereka harus siap diinjak-injak. Zhang Tai tidak memperlakukan semua orang dengan rendah hati, antusias dan ramah. Zhang Tai, kamu. Senyum sarkastik ksatria menghilang sekaligus ketika wajahnya memerah. Jika itu orang lain, ksatria muda itu mungkin sudah lama melancarkan serangan, dia bahkan tidak takut pada ksatria bumi biasa. Namun, karena Zhang Tai terlalu bergengsi, ksatria muda itu benar-benar tidak berani melawan Zhang Tai. Selain itu, ksatria muda melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada dari 5 ksatria sisanya yang ingin berdiri di sisinya karena mereka semua hanya menonton ke samping dengan pandangan jauh. Feng Changwu pura-pura batuk 2 kali sekali lagi ketika dia menjawab Zhang Tai, yang ini Wen King Kong, salah satu dari 9 elit muda di Sekte Fantasi Taiyi. Oh, aku mengerti. Zhang Tai tampak seolah-olah sudah lama mengetahuinya. Bahkan jika Zhang Tai tidak mengatakannya. Kata-katanya yang tersirat telah membuat 4 ksatria muda lainnya terlihat serius saat mereka menahan senyum. Feng Changwu juga menolak dorongan untuk tertawa. Tidak sampai sekarang Feng Changwu merasakan bahwa kata-kata Zhang Tai bahkan lebih merusak daripada kata-katanya. Hanya dengan membuka mulutnya, Zhang Tai akan bisa membunuh seseorang. Aku mengerti, terdengar lebih merusak daripada menusuk bilah ke tubuh orang. Wajah Wen King Kong berubah ungu saat dia bergetar di sekujur tubuhnya. Sejak dia bergabung dengan Sekte Fantasi Taiyi, Wen King Kong tidak membayangkan bahwa dia bisa bertemu seseorang yang tidak berani memberinya wajah di depan umum. Zhang Tai, jangan terlalu berlebihan. Sebagai seorang ksatria iblis bumi, rekan senior saya, Magang Liu dari Taiyi Fantasy Sect membunuh 1 ksatria iblis bumi dan 4 ksatria iblis besi hitam sendirian beberapa hari yang lalu. Dengan eksploitasi militernya, ia dapat menempati peringkat 3 teratas dalam daftar ksatria bumi di teater operasi barat. Saya juga membunuh ksatria iblis sayap besi hitam. Pada saat itu, semua orang bertarung dengan para ksatria iblis. Di mana Anda? Tanya Wen King Kong dengan tampilan yang bengkok, sombong dan ganas. Aku akan melaporkan di Blackwater Bass. Mari kita minum di suatu tempat. Setelah beberapa saat, Zhang Tai memberitahu Feng Changwu sebelum terbang menuju Blackwater Bass. Sejak awal, Zhang Tai tidak memperlakukan Wen King Kong sama sekali. Dia bahkan tidak berbicara dengan Wen King Kong, dia juga tidak memalingkan wajahnya ke arah Wen King Kong. Itu adalah pembangkangan nyata. Zhang Tai memberitahu Wen King Kong dengan tindakan praktis bahwa Wen King Kong bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Menonton Zhang Tai terbang menjauh, wajah Wen King Kong menjadi biru sekaligus. Setelah itu, dia mengguncang tubuhnya di langit dan menyemburkan mulut darah.